Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali di channel Rifa Mahendra. Perkenalkan, nama saya Rifa Mahendra dengan NIM 1240173. Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Pontianak. Nah, jadi pembahasan video kita pada kali ini saya akan bahas tentang 3 pertanyaan. Dan saya akan menjawabnya dengan pemahaman dalam kewirausahaan yang saya dapatkan dalam belajar kewirausahaan. Baiklah, saksikan video berikut. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kewirausahaan pendidikan. Nah, jadi ada 3 soal yang saya sebutkan tadi. Nah, soal pertama yaitu jelaskan oleh saudara urgensi pendidikan kewirausahaan dalam membentuk kemandirian peserta didik. Kedua, sebutkan 4 dari 12 strategi pembelajaran kewirausahaan yang paling efektif menurut saudara dengan mengungkapkan beberapa alasan yang tepat. Dan ketiga, berikan oleh saudara beberapa contoh wirausaha dalam bidang pendidikan agama Islam dengan memberikan analisis, peluang, dan tantangannya. Nah, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari 3 soal yang berkaitan dengan kewirausahaan pendidikan. Nah, baiklah, untuk soal yang pertama yaitu urgensi pendidikan kewirausahaan dalam bentuk kemandirian peserta didik. Pendidikan kewirausahaan memiliki urgensi yang sangat penting dalam membentuk kemandirian peserta didik, terutama di tengah tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif dan tidak selalu mampu menyerap seluruh lulusan pendidikan formal. Nah, peserta didik juga tidak cukup hanya dibekali pengetahuan akan tetap akademik, tetapi juga perlu memiliki sikap mandiri, kreatif, berani mengambil keputusan, serta mampu melihat peluang di sekitarnya. Nah, melalui pendidikan kewirausahaan, peserta didik dilatih untuk tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain atau kepada lapangan pekerjaan yang tersedia atau di lapangan-lapangan pekerjaan. Nah, mereka dibiasakan untuk berpikir solutif, menghadapi risiko, dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Dan juga kemandirian ini tercermin dalam kemampuan mengelola ide, waktu, serta sumber daya yang secara efektif. Nah, selain itu, pendidikan kewirausahaan juga menanamkan nilai kerja keras, disiplin, dan kejujuran yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga memiliki karakter kuat dan berakhlak. Oleh karena itu, pendidikan kewirausahaan menjadi sarana strategis dalam membentuk generasi yang mandiri, produktif, dan mampu bersaing secara baik dan benar di dalam kewirausahaan pendidikan. Baiklah, lanjut ke soal yang kedua, yaitu 4 strategi pembelajaran kewirausahaan yang paling efektif. Nah, di sini pendapat saya dari 4 strategi pembelajaran kewirausahaan yang paling efektif adalah dari berbagai strategi pembelajaran kewirausahaan terdapat 4 strategi yang menurut saya paling efektif untuk diterapkan, khususnya dalam konteks pendidikan. Nah, yang pertama yaitu strategi pembelajaran berbasis praktik. Nah, ini dimana strategi ini efektif karena peserta didik langsung terlibat di dalam aktivitas kewirausahaan seperti membuat produk, merancang jasa, atau simulasi usaha. Melalui praktik langsung tersebut, peserta didik tidak hanya memahami teori, akan tetapi juga belajar dari pengalaman yang nyata, termasuk kegagalan dan keberhasilan. Nah, yang kedua yaitu strategi pembelajaran berbasis proyek. Nah, dalam strategi ini, peserta didik diberi tugas untuk mengerjakan proyek kewirausahaan secara berkelompok atau individu. Nah, strategi ini melatih kemampuan perencanaan,
kerjasama, komunikasi, dan tanggung jawab, yang merupakan kompetensi penting dalam dunia usaha. Yang ketiga yaitu strategi berbasis masalah. Nah, strategi ini mendorong peserta didik untuk menganalisis permasalahan yang nyata yang dihadapi pelaku usaha, kemudian mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya. Dengan cara ini, peserta didik terbiasa untuk berpikir kritis, kreatif, dan tidak mudah menyerah. Nah, ketika menghadapi hambatan tersebut. Nah, yang keempat yang saya dapatkan di sini yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Ini dimana strategi ini mengaitkan materi kewirausahaan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, pembelajaran ini, strategi ini menjadi lebih bermakna karena peserta didik dapat melihat secara langsung relevansi terhadap kegiatan kewirausahaan tersebut dengan lingkungan sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat sekitar. Nah, untuk soalan nomor 3 yaitu contoh wirausaha dalam bidang pendidikan agama Islam beserta analisis peluang dan tantangannya. Nah, salah satu contoh yang saya dapati di sini wirausaha dalam bidang pendidikan agama Islam adalah lembaga bimbingan belajar pendidikan agama Islam dan tahfiz Al-Quran. Kenapa? Peluangnya cukup besar karena kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan agama terus meningkat, terutama dalam pembinaan akhlak dan kemampuan membaca Al-Quran. Nah, tantangannya terletak pada kualitas tenaga pendidik dan kepercayaan masyarakat, sehingga pengelola harus menjaga profesionalitasnya dan konsisten terhadap layanannya. Nah, contoh kedua yang saya dapatkan adalah penerbitan dan penjualan media pembelajaran pendidikan agama Islam seperti modul, buku digital, atau konten edukasi Islam berbasis online. Nah, kenapa? Peluangnya juga cukup besar karena didukung oleh perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan media digital dalam pendidikan. Namun tantangannya adalah persaingan yang ketat serta tuntutan inovasi agar produk tersebut tetap relevan dan menarik di mata banyak orang. Nah, contoh ketiganya adalah usaha pelatihan atau kursus keislaman seperti dai muda, penceramah, pelatihan menjadi guru pendidikan agama Islam, dan juga parenting dari kelas Islami. Nah, kenapa? Karena peluangnya juga terletak pada meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan Islam yang berkualitas. Tantangannya adalah menjaga kualitas materi dan menghadirkan pemateri yang kompeten agar program tersebut dapat memiliki nilai jual dan kredibilitas. Melalui pendidikan kewirausahaan, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam. Nah, peserta didik tidak hanya dipersiapkan menjadi pendidik, tetapi juga menjadi individu yang menarik, kreatif, dan mampu menciptakan peluang usaha yang bernilai edukatif dan religius. Nah, untuk kesimpulannya, pendidikan kewirausahaan, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam, peserta didik tidak hanya dipersiapkan menjadi pendidik, tetapi juga menjadi individu yang mandiri, kreatif, mampu menciptakan peluang usaha yang bernilai edukatif dan religius. Mungkin segitu dulu konten saya pada hari ini. Dan terima kasih yang sudah menonton. Silahkan tekan like, subscribe, dan juga share serta komen ya, jangan lupa. Baiklah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Sampai ketemu di lain waktu di konten-konten saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.